silakan masuk. Bu, baiklah, Mbak silakan duduk. Baiklah, dengan Mbak siapa? Saya Pita Santri, Mbak. Baiklah Mbak, bagaimana di perjalanan tadi? Apakah ada hambatan? Alhamdulillah lancar, Mbak. Alhamdulillah kalau lancar ya. Nah, baiklah Mbak Pita, di sini adakah yang bisa saya bantu? Baiklah, Mbak, di sini saya mempunyai permasalahan yang akhir-akhir ini menghambat saya, dan saya juga merasa bingung bagaimana sih pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh adik saya, Mbak. Akhir-akhir ini saya lihat adik saya itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami, Mbak. Salah satunya seperti dia itu tidak mau belajar, Mbak, sehingga mengakibatkan nilai-nilainya itu turun semua, Mbak. Kan sekarang ini dia lagi kelas 3 kan, Mbak, itu lagi ujian dan mau masuk ke perguruan tinggi negeri, Mbak. Nah, nanti yang saya takutkan, Mbak, dia itu takutnya nggak lulus, Mbak, dan dia kurang bisa mempersiapkan untuk ke jenjang berikutnya untuk melanjutkan kuliahnya, Mbak. Sehingga saya ingin membantu dia, Mbak, untuk fokus lagi belajar, mengejar apa yang dia impikan dan cita-citakan, Mbak, sehingga dia bisa kuliah dan masuk di perguruan tinggi negeri yang memang sesuai dengan minat dan bakatnya, Mbak. Sekarang adik Mbak itu umurnya berapa, Mbak? Kalau umurnya itu masuk 17 tahun, Mbak. Mungkin banyak faktor ya, mungkin ada seperti adik saya kan, mungkin ada faktor pacar seperti itu, apa teman lingkungan seperti itu kan, Mbak. Jadi bagaimana seperti orang tua Mbak melihat adik Mbak yang kurang mau belajar, padahal dia kan mau ujian seperti itu, Mbak, mau masuk perguruan tinggi. Bagaimana respon orang tua Mbak? Bagaimana dia memberikan motivasi seperti itu, Mbak? Kalau dari lingkungan keluarga sendiri, Mbak, kayaknya sudah mendukung banget ya, Mbak. Dimulai dari misalnya dibiayain untuk les, ngikut les bahasa Inggris, les yang lainnya juga, Mbak. Tetapi di sini ada faktor yang lainnya yang mempengaruhinya, Mbak, yang akhir-akhir ini dia itu bergaul dengan orang yang baru, Mbak. Mungkin pergaulannya sekarang itu mempengaruhi dia sehingga dia malas untuk belajar, Mbak. Ya, itulah tadi kan yang saya bilang, faktor tadi kan banyak. Mungkin faktor lingkungan, mungkin ada temannya yang tidak mau belajar, mengajaknya bermain terus seperti itu. Kalau Mbak sendiri gimana, Mbak, untuk memberi motivasinya? Apa Mbak mendorongnya seperti itu, mendorongnya untuk selalu belajar seperti itu? Ya, Mbak, kalau dari saya sendiri ya saya selalu menganjurkan untuk dia belajar. Misalnya kalau dia itu kan sering hari ini juga sering main HP terus, Mbak. Kalau misalnya diingatin untuk belajar, dia itu pasti membentak atau melawan. Dia nggak mau belajar, Mbak. Nah, maka dari itu saya juga bingung sih bagaimana sih agar dia itu bisa belajar lagi, agar dia tidak membentak saat misalnya diingatkan waktu belajar, Mbak. Tapi kalau misalnya diingatkan untuk belajar itu sudah, Mbak, tapi kembali lagi ke orangnya, nggak mau mendengarkan apa kata kita, Mbak. Ya, benar sekali seperti itu. Kalau seperti dia kan sekarang kelas 3 kan, kalau dia kemarin-kemarinnya seperti dia kelas 1, kelas 2 kemarin, apakah pernah juga seperti ini, mengalami hal seperti ini? Kalau mengalami hal seperti ini ya baru pertama kali, Mbak, karena dari kelas 1, kelas 2 prestasinya lumayan bagus, Mbak. Dia sering juara kelas, dia sering mendapatkan prestasi-prestasi di organisasinya, Mbak. Nah, di akhir-akhir kelas 3 ini dia Mbak, dengan pergaulan baru kan, sehingga entah mengapa dia juga berubah, Mbak. Dia acuh terhadap mata pelajaran, nilai-nilainya turun semua, sehingga kami semua dari keluarga terdekat juga kaget mengapa dia berubah seperti itu. Apa misalnya ada faktor lingkungan pertemanan, tapi Mbak kayaknya yang lebih mendominasi sehingga dia bisa berubah seperti itu. Baiklah, dari permasalahan adik Mbak tadi kan mungkin banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, Mbak. Mungkin seperti yang pertama tadi, faktor lingkungan, seperti teman yang selalu ngajak keluar, ngajak bermain, dan yang kedua itu ada juga faktor misal pacar, seperti pacar kan umurnya sudah 17 tahun, mungkin dia sudah bisa sudah ada rasa seperti itu, sudah bisa berhubungan dengan lawan jenis seperti itu kan, Mbak. Nah kan zaman sekarang juga kan zaman sudah 2021 kan, Mbak. Banyak juga anak remaja yang banyak memprioritaskan pacar ketimbang pendidikan seperti itu. Jadi pendidikannya tadi yaitu menurun seperti itu, dari dia meningkat jadi menurun setelah dia mengenal pacar tadi seperti itu. Mungkin menurut saya seperti itu sih, Mbak. Jadi, Mbak, solusi yang ditawarkan apa itu, Mbak? Saya kan bingung, Mbak. Di sini apa sih langkah-langkah misalnya yang seharusnya saya lakukan terhadap adik saya ini, Mbak?
menurut saya sih kalau sarannya bagaimana kita menghadapinya seperti itu kan. Satu, dengan memotivasinya Mbak. Tapi kan seseorang itu tidak akan termotivasi kalau di dalam dirinya juga tidak ada motivasi seperti itu. Tapi yang pertama itu motivasi dari orang tua yang penting itu Mbak. Mungkin orang tua Mbak bisa memberikan motivasi motivasi belajar atau motivasi sosial seperti itu kan. Dengan Mbak juga, misal Mbak bisa berdiskusi, bisa memberikan arahan, bimbingan kepada adik Mbak apa yang terbaik, apa yang menurut Mbak baik, menurut orang tua Mbak baik, dan menurut adik Mbak juga baik seperti itu. Jadi bisa berdiskusi keluarga seperti itu kan, diskusi kecil, bisa memberikan arahan, bimbingan seperti itu untuk adik Mbak sendiri. Satu lagi Mbak yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya untuk pertemanannya tadi Mbak, itu harus dibatasi pertemanannya dengan temannya sekarang ini Mbak, atau biar saja seperti itu, atau bagaimana Mbak? Atau kita suruh aja berteman dengan orang-orang yang memang baik, misalnya dalam lingkungan yang memang positif? Ya kalau kita kan berteman itu dengan siapa saja kan Mbak, tapi kita bisa melihat juga apa yang baik dan apa yang buruknya seperti itu. Nah ya seperti saya bilang, tidak usah dibatasi seperti itu, tapi Mbak sama keluarganya juga harus memberi arahan tadi. Oh ini teman yang baik, ini teman yang memberikan pengaruh buruk seperti itu. Jadi bagaimana cara keluarga Mbak tadi membuka pikiran adik Mbak tadi seperti itu, biar dia bisa berpikir bagaimana yang terbaik menurut saya seperti itu. Oh langkah saya selanjutnya ini untuk apa seperti itu. Kalau saya seperti ini terus, saya tidak akan ini seperti itu. Nah mungkin itulah Mbak kalau saran dari saya. Untuk keluarga Mbak lebih dilihat lagi, lebih diperhatikan lagi adiknya, lebih diarahkan dan diberikan bimbingan mana yang terbaik dan mana yang baik untuknya. Baik ya Mbak, terima kasih Mbak. Semoga saya bisa mengimplementasikannya Mbak kepada adik-adik saya, dan juga saya akan mengomunikasikan masalah ini dengan keluarga saya, terutama kepada orang tua saya. Baiklah Mbak, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya sini. Ya Mbak, saya juga berterima kasih kepada Mbak karena bisa mengentaskan permasalahan yang tengah saya alami dan juga adik saya alami. Ya baiklah, terima kasih ya Mbak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak.